Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Manda, kembali lagi di acara Bintai, Bincang Santai bareng Mandua Flores Timur. Bersama saya Alifa Enrahmi Belaga yang akan menjadi host pada Bintai kita kali ini. Nah sahabat Manda dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Manda, saya di sini bersama dengan seorang narasumber yang akan membahas mengenai kenakalan remaja yang berkaitan dengan pernikahan dini. Nah, langsung saja mari kita sapa dulu narasumber kita. Halo, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Abah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, sahabat Manda, jadi narasumber kita kali ini adalah Abah Ramdan Wahid, yaitu merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur. Oke Abah, mengenai topik kita yaitu maraknya kenakalan remaja yang berakibat pada pernikahan dini. Nah, sepengetahuan saya dan mungkin sahabat Manda di luar sana nih, pernikahan dini itu adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur. Nah, bagaimana nih menurut pandangan Abah? Apakah pernikahan dini itu ada dalam hukum undang-undang atau hukum Islam? Bagaimana Abah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Manda. Pada sore hari ini saya merasa bersyukur atas undangan yang telah dilayangkan kepada saya, dan sore hari ini saya berkesempatan hadir dalam kegiatan Poskat Mandua Flores Timur. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Berkaitan dengan pernikahan dini, maraknya pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap tingkat remaja di usia dini. Nah, ini kalau kita berkaitan dengan persoalan usia dini, relevansinya dengan hukum menikah di usia dini. Kalau kita melihat dari referensi, menikah merupakan perintah agama yang bertujuan untuk menjalankan ibadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Seperti yang kita ketahui bahwa seluruh agama menganggap pernikahan ini adalah hal yang suci, yang dilakukan secara sakral. Dalam konteks ini, negara juga turut mengatur teknis dan prosedur perkawinan yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada para pihak yang melangsungkan perkawinan. Nah, ini berkaitan dengan hukum menikah di usia dini. Salah satu terkait perkawinan yang diatur oleh negara adalah batas usia. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Di situ tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang 16 2019 mengatur bahwa perkawinan yang diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun, bagaimana jika pernikahan yang digelar melibatkan pasangan usia dini? Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Pada dasarnya pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Nah, kemudian setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku. Nah, untuk kasus pernikahan usia dini ini, yaitu yang calon suami istri itu kebanyakan di bawah usia 19 tahun. Maka di usia 19 tahun ini adalah sangat mempengaruhi dari sisi kesehatan, dari sisi pendidikan, dan dari sisi anak lahir nanti akan menjadi anak yang secara kesehatan itu anak lahir stunting. Nah, itu yang kita jaga. Nah, berkaitan dengan pernikahan usia dini ini yang perlu kita sadari bahwa sangat mempengaruhi sekali. Maka dari itu, kita di KUA itu mengharuskan mereka agar supaya mereka melakukan dispensasi di pengadilan.
agar supaya status pernikahan mereka ke depannya itu harus jelas. Harus jelas. Kalau tidak, mereka itu tidak akan mendapatkan buku nikah yang dimaksud dengan dasar hukumnya tadi itu. Mungkin itu dulu, saya kembalikan. Jadi seperti itu, kalau dilihat dari undang-undang bahwa hukum menikah itu di atas umur 19 tahun. 19 tahun. Oke, nah bagaimana nih pernikahan dini menurut hukum Islam? Apakah sah-sah saja atau bagaimana? Ya, kalau pernikahan dini dilihat dari sudut pandang Islam itu memang sah. Syariat menganjurkan. Nah, itu mereka menikah itu sah. Tapi dilihat daripada undang-undang pernikahan itu seharusnya itu tidak sah oleh karena mereka masih di bawah umur. Iya. Sebagaimana yang telah saya gambarkan di mukaddimah tadi bahwa batas usia minimal maksimal calon mempelai perempuan dan laki-laki itu harus 19 tahun. Kalau di bawah itu maka harus diajukan untuk dispensasi. Kasus ini saya ambil contoh di KUA Nora Timur itu sudah banyak terjadi. Dan kita arahkan mereka untuk melakukan dispensasi. Apa yang menjadikan alasan dispensasi? Agar supaya kedepannya itu mereka ini bisa jelas. Artinya mengantongi buku nikah. Proses dispensasi di pengadilan itu menelan waktu 1 minggu. 1 minggu. Nah, hal ini pada tingkat masyarakat mereka anggap bahwa hal ini sepele. Tapi ini berkaitan dengan nasib anak-anak mereka ke depan. Maka dari itu, dari sisi syariatnya itu diperbolehkan. Nah, dan harus dibarengi dengan undang-undang yang berlaku, diajukan agar supaya mereka itu harus dispensasi. Jadi seperti itu. Kalau melihat realitas hari ini, banyak sekali pergaulan bebas dan kenakalan remaja yang berakibatkan pada pernikahan dini. Jadi menurut Abah, faktor apa yang sangat mempengaruhi kenakalan remaja hari ini, khususnya remaja di kampung ini? Ya. Dilihat daripada faktor kedekatan, faktor pergaulan. Ini oleh karena kurang didiknya orang tua. Dari satu sisi nilai agama yang sesungguhnya itu harus diamanahkan kepada mereka, harus mereka miliki, akan tetapi mereka tidak. Maka dari itu ini menjadi acuan dasar. Maraknya pernikahan dini, pengaruhnya terhadap lingkungan remaja masa kini itu oleh karena pergaulan. Maka dari ini bagaimana polanya untuk kita meredam? Salah satunya itu kita harus memperbanyak melakukan sosialisasi, dan selanjutnya kita aktifkan mereka masuk di taman pengajian dan di masjid agar supaya kita memberikan pencerahan kepada mereka berkaitan dengan dasar agama yang harus menjadi pijakan mereka untuk menjadi penopang dalam kehidupan mereka ke depan. Jadi faktor yang mempengaruhi pernikahan dini ini salah satunya adalah pergaulan bebas dan juga kurangnya peranan orang tua dalam hal tersebut. Nah selanjutnya, mendengar beberapa faktor yang Abah jelaskan tadi, Naila ingin bertanya kepada Abah, mungkin Abah bisa jelaskan sedikit bagaimana cara mencegahnya agar Naila dan para sahabat Manda di luar sana tidak terjerumus dalam kenakalan remaja atau pergaulan bebas tersebut. Ya, kalau persoalan berkaitan dengan pencegahan kenakalan remaja, ini paling tidak kita harus proaktif sehingga kita bisa kolaborasi dari sekolah bersama dengan KUA untuk melakukan sosialisasi ke tingkat masyarakat, dan hal ini insya Allah itu akan teratasi. Maka dari itu ini butuh kerjasama baik itu dari segi akademis sekolah maupun dari KUA agar supaya kita juga bisa menetralisir keadaan-keadaan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Jadi seperti itu. Nah yang terakhir mungkin Abah bisa memberikan motivasi dan nasihat untuk remaja atau khususnya kami yang masih duduk di bangku sekolah ini.
Ya, terima kasih. Ini berkaitan dengan sedikit nasihat pesan untuk adik-adik mereka yang masih menduduki di bangku sekolah. Yang pertama, tuntaskan visi dan misi kalian untuk di jenjang pendidikan. Dan paling tidak harus diprioritaskan itu adalah studi. Nah, studi. Dan modal dasar untuk jangan terpengaruh oleh dan jangan terjerumus dalam hal pergaulan ini, maka yang perlu dibekali itu adalah agama. Agama. Pendidikan itu adalah prioritas. Maka itu pesan untuk adik-adikku sekalian ketika dalam menjalani kehidupan berkaitan dengan di usia masa sekarang ini memang sangat banyak pengaruhnya terhadap lingkungan masyarakat. Maka itu perlu dibenahi lagi ketika dalam melakukan pergaulan di tingkat masyarakat itu juga kita harus waspada. Nah, terus ini juga tambahan untuk kita semua, kita harus tahu bahwa menikah di usia dini itu juga sangat mempengaruhi. Nikah di usia dini ataukah yang lebih trennya itu nikah di bawah tangan. Ya. Itu imbasnya itu anak tidak mendapatkan buku nikah. Dari tidak adanya buku nikah itu akan mempengaruhi ketika pengurusan akte kelahiran anak. Itu pun juga tidak didapati. Maka besok lusa ketika mendapatkan buku nikah, maka anak yang sesungguhnya itu anak di dalam akte kelahiran itu nama anak itu larinya kepada ibu di akte kelahiran. Itu dia tidak bisa larinya ke bapak karena tidak mengantungi buku nikah. Maka ini sangat mempengaruhi sekali. Maka dampaknya ke depan itu di saat mereka menikah. Mereka menikah. Bagaimana caranya? Dari sisi syariat yang telah ditanyakan tadi itu diperbolehkan. Nasabnya itu ditetap ke bapak. Tapi untuk secara administrasinya itu kita tetap pakai nasabnya itu ke bapak, ke ibu. Minta maaf, ke ibu. Ke ibu. Jadi ini sangat mempengaruhi sekali. Maka pernikahan di usia dini sekarang ini seharusnya kita cegah karena ini sangat mempengaruhi sekali. Contoh lain kasusnya itu nanti mereka nikah hari ini kapan saja mereka pisah saja karena tidak mempunyai dasar hukum. Hukumnya maksud itu adalah buku nikah tidak ada. Hari ini mereka menikah, besok 2 hari kemudian 1 minggu kemudian mereka berpisah, bisa saja karena tidak mengantongi buku nikah. Karena ketika proses untuk mengajukan perceraian itu paling tidak harus dasarnya adalah buku nikah. Karena tidak mengantongi buku nikah. Maka sangat mempengaruhi sekali di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena korbannya sudah banyak. Kita korban, orang tua sudah berkorban, akan tetapi hasilnya itu tidak ada. Ini yang sangat disayangkan. Maka pesan khusus untuk adik-adikku sekalian, ya prioritaskan studi kalian. Persoalan nasib jodoh masa depan itu di tangan Allah. Insyaallah mudah-mudahan hal itu akan kalian raih, kalian capai ketika pada puncaknya kalian sudah sukses. Mungkin beberapa hal itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Abah yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bincang santai di sini dan memberikan wawasan mengenai pernikahan dini, hukum-hukumnya maupun syariat-syariatnya. Oke, sahabat Manda, terima kasih sudah setia bersama kami di acara Bintai, Bincang Santai bareng Mandua Flores Timur. Semoga di lain waktu kita bisa bincang santai lagi. Nah, jangan lupa ikuti terus akun Mandua Flores Timur dengan cara like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.